Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 142. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan kesehatan Tuhan berikan, juga penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dari pagi sampai malam. Kami mau berdoa syafaat, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati waktu ini supaya kami benar-benar boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami juga bisa menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari RW 3 nomor 705, Lebih Dari Nafasku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh kembali lagi bersekutu dalam persekutuan doa Yabes. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Topik kita pada hari ini adalah meditasi yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami, siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan kata meditasi, mungkin kita langsung tertuju pada konsep meditasi yang biasa digunakan oleh agama-agama timur yang fokusnya dalam mengosongkan diri. Mereka berfokus pada satu titik di dalam perenungan meditasi mereka. Namun konsep Alkitab meditasi sangat berbeda. Kita bukan mengosongkan diri, bukan mengosongkan pikiran, tapi meditasi yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Apa sebenarnya arti atau makna merenungkan atau meditasi dalam kekristenan? Apa makna? Apa arti meditasi dalam kekristenan? Kalau kita melihat kata meditasi, merenungkan dalam bahasa Ibrani, kata ini punya arti haga. Nah, istilah haga digunakan pula pada kata menggeram dalam Yesaya 31 ayat 4a. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Seorang teolog yang bernama Eugene Peterson, dia mengatakan, ketika seekor anjing mengunyah tulang, anjing itu kerap menggeram karena ia sangat menikmatinya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, bukan sekedar untuk membaca informasi, tetapi begitu kita menikmatinya, seperti singa yang menggeram. Kata haga juga berarti apa? Berbicara, mencurahkan isi hati, menyebut-nyebut, mengucapkan. Dan John Piper dia menyatakan bahwa merenungkan itu berarti membicarakan atau membisikkan. Di lain pihak, kata haga juga sering diartikan dengan mengucapkan kata-kata sambil bergumam. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, aktivitas merenungkan seperti yang terdapat dalam Mazmur ini, Mazmur 1 ini merupakan disiplin rohani, merupakan sarana anugerah Allah untuk memproses kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Namun memang aktivitas merenungkan berlawanan dengan budaya masa kini, di mana orang-orang memacu hidup dengan cepat, serba instan, sehingga membaca pun dilakukan dengan sangat kilat, sekilas saja di permukaan. Bahkan ada orang-orang belajar secara khusus bagaimana membaca secara kilat. Tapi di saat kita membaca firman Tuhan, kita bukan membaca secara sepintas, secara cepat, tapi kita benar-benar merenungkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, padahal saat merenungkan, kita menatap sesuatu dalam waktu yang lama dengan penuh kasih. Kita berusaha mencari harta karun dan kebenaran dari apa yang kita tatap. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu berbicara soal haga ini, saya teringat pada waktu saya masih kecil. Pada waktu saya usia sekolah, waktu di SD, terlebih khususnya di SD. Pada waktu masuk triwulan, ujian catur wulan. Pada waktu saya mulai belajar. Dan saat itu saya belajar dengan mengeluarkan suara. Dengan mengeluarkan suara, selain lebih menikmati juga Pak, mudah memahami materi yang saya pelajari.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang sama juga ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengucapkan dengan suara, ada mengeluarkan suara, dan kita merenung. Membaca dengan mengeluarkan suara akan membuat materi yang sedang direnungkan tertanam dengan lebih kuat di dalam pikiran kita dan hati kita. Juga kita pasti akan lebih menikmati apabila sampai kita bisa menggeram ketika melumat dan merasakan hidangan yang memberi energi dan membuat meneteskan air liur. Ketika mengalami kerenyahan dari kata-kata firman, seperti yang dikatakan pemazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam Mazmur 34 ayat 9. Firman begitu hidup, firman begitu nikmat dan memuaskan dahaga jiwa. Itu sebabnya kita akan rugi sekali jika pada waktu kita membaca firman Tuhan hanya sekedar memasukkan informasi ke otak, sel-sel otak kita, pikiran kita, tanpa kita mengunyah, menggeram, sampai betul-betul masuk meresap dalam hati kita. Dalam ESV, English Standard Version, kata yang digunakan untuk menggambarkan kesukaan akan firman Tuhan adalah delight, yang punya arti kesukaan atau kegemaran. Jikalau kita menyukai firman Tuhan, maka firman Tuhan benar-benar menjadi sesuatu yang kita nantikan. Bukannya kita hindari atau malas untuk diperjuangkan. Masa-masa sebelum pandemi begitu banyak orang malas membaca firman Tuhan. Mereka berkata sibuk dan sibuk tidak punya waktu. Pada waktu mereka pandemi, mereka kerja di rumah. Pada waktu mereka diberitahu, mereka disarankan, diingatkan kembali baca firman, mereka tetap merasa malas. Saudara kasih Tuhan, karena mereka tidak menyukai firman, sehingga mereka tidak menantikan firman Tuhan. Mereka malas untuk perjuangkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu menjadi bagian hidup orang percaya. Pemazmur mengajak kita punya pola dan ritme hidup yang menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan. Terus menerus membangun relasi kita dengan Tuhan dan mengingat pesan firman Tuhan sambil kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan kita terus menerus mengingat firman Tuhan, kita akan cenderung untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti makanan, firman Tuhan perlu dikunyah agar setiap nutrisi dan kandungan baik yang ada di makanan diserap oleh tubuh kita. Setiap kandungan nutrisi dan firman Tuhan akan terserap baik sehingga akan benar-benar bermanfaat bagi jiwa kita, rohani kita. Hari ini kita belajar apa yang menjadi manfaat meditasi atau merenungkan firman Tuhan itu. Merenungkan firman Tuhan berkali-kali berulang-ulang dengan mengunyah firman Tuhan untuk memberkati jiwa, hati dan pikiran kita. Orang yang menyukai Taurat Tuhan ialah mereka yang selalu mencerna kembali firman yang diterimanya dan merenungkannya siang dan malam. Seperti dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Dengan tidak lupa memperkatakan firman, maka kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga perjalanan kita berhasil dan akan beruntung. Saudara kasih oleh Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti kita mengizinkan benih firman Tuhan berakar di hati kita. Jika hati dan pikiran kita dibiarkan menjadi tanah kosong, maka akan ditumbuhi oleh tanaman belukar yang liar. Tapi biarlah kita berikan tempat seluas-luasnya bagi firman Tuhan untuk ditabur. Merenungkan firman Tuhan pada waktu kita menggeram, pada waktu kita mengunyah, pada waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka akan membuat kita menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan dan akan menyegarkan jiwa kita. Bukan hanya sekedar memenuhi pikiran kita, tapi betul-betul menyegarkan jiwa kita, rohani kita, sehingga benar-benar membuat kita bertumbuh dalam hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Saudara sekasih Tuhan, kalau kita melihat mengapa banyak orang Kristen setelah sekian lama mereka mengikut Tuhan,
Tapi mereka akhirnya begitu lemah dan mereka tidak kuat. Kenapa? Mereka tidak menggeram, mereka tidak mengunyah firman Tuhan. Mereka hanya sekedar memenuhi otak mereka dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mereka tidak menggeram, mereka tidak mengunyahnya. Sehingga mereka tidak mendapatkan berkat rohani yang menyegarkan jiwa, sehingga tidak bertumbuh dalam firman dan pengenalan akan Tuhan, sehingga membuat mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik sekalipun sekian tahun mereka ikut Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu mereka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka mereka akan kuat dalam menghadapi pergumulan hidup. Saudara sekalian, orang yang terus menerus merenungkan Taurat Tuhan, mengunyah Taurat Tuhan, menggeram dan membicarakan Taurat Tuhan, maka kita lihat hasilnya apa. Hasil daripada merenungkan Taurat Tuhan, meditasi, kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga. Dikatakan ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Maka sekalipun badai mengguncang dan panas terik melanda, ia tetap kokoh, bahkan terus menerus menghasilkan buah. Dan orang bisa menikmati buahnya. Ada perubahan yang terjadi, goncangan datang, tekanan datang, dia tetap bisa berdiri teguh bahkan menghasilkan buah. Inilah tandanya orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang menjalani hubungan, melakukan relasi yang dekat dengan Tuhan. Hidupnya banyak memberkati orang lain dengan kebaikan dan kebenaran. Saudara sekalian, selain itu secara pribadi ia diberkati dengan kebahagiaan dan kepuasan, sebab hidupnya melekat kepada Sang Sumber Hidup. Orang yang menyukai firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidup yang dipenuhi oleh firman akan bertumbuh dalam firman, sehingga kehidupannya boleh terus berakar dalam dia dan bertumbuh bahkan berbuah di dalam dia. Daunnya tidak akan layu, sekalipun di dalam masa kering dia tetap mampu bertahan dan tetap menjadi berkat, serta tetap dia bisa memuliakan Tuhan sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Apa yang menjadi refleksi kita dengan firman Tuhan pada hari ini? Bagaimana dengan meditasi kita selama ini? Apakah selama ini kita hanya membaca firman sekedar untuk informasi atau begitu menikmatinya seperti singa yang menggeram? Apakah firman Tuhan sudah menjadi kesukaan hati kita? Mari kita mohonkan pertolongan Tuhan untuk menjadikan firman Tuhan begitu hidup, nikmat dan memuaskan dahaga jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu lembut, firman Tuhan yang begitu indah. Bahkan firman Tuhan katakan seperti begitu manisnya madu di langit-langit, begitu indah Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kami. Kami boleh menyukaikan firman Tuhan. Pada waktu kami merenung firman Tuhan, bukan hanya memuaskan pikiran kami, tapi juga menyegarkan jiwa kami. Kami boleh menggeram, mengunyah. Kami boleh memperkatakan sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman Tuhan itu bisa bagaikan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh jiwa kami Tuhan. Rohani kami, sehingga kami boleh bertumbuh. Bahwa waktu kami goncangan datang, kami boleh tetap teguh, berakar kuat dan bertumbuh dan berbuah bisa dinikmati orang lain. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan satukan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dipimpin Tuhan. Kita boleh masuki pertengahan bulan Oktober ini. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita bersyukur dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari demi hari kami lalui bersama Engkau. Sampai hari ini kan sudah memasuki di pertengahan bulan Oktober Tuhan di tahun ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami senantiasa boleh terus bersyukur dan terus berharap serta mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau
menaikkan pokok-pokok doa kami, biar Tuhan menyucikan dan melayakkan setiap kami. Satukan hati kami Tuhan, supaya doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap memohon berkat, anugerah, dan belas kasihan Tuhan untuk ibadah onsite kita. Biarlah Tuhan terus memimpin sehingga ibadah ini bisa tetap berlangsung dan berjalan dengan baik. Doakan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, juga setiap penata layan yang melayani, baik liturgis, baik yang bertugas di LCD, pemusik, dan juga penyambut. Mari kita mendoakan ibadah kita ini supaya Tuhan juga terus memberkati dan jemaat-jemaat juga diberi sehat, bahkan jemaat-jemaat bisa semakin hari semakin banyak yang bisa kembali untuk ikut beribadah dan melayani bersama-sama. Kita juga doakan untuk persekutuan doa kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, henti-hentinya kami memohon berkat, anugerah, belas kasihan Tuhan untuk gereja-Mu di sini Tuhan. Kami terus berdoa untuk ibadah onsite kami ini bisa tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Semua bisa terjadi hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Berkati setiap penata layan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah kami boleh diberikan hikmat, urapan, dan kuasa yang daripada Engkau. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah. Kami rindu Tuhan, Engkau juga menolong menggerakkan hati jemaat-jemaat-Mu sehingga semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang bisa ikut bersama-sama dalam ibadah onsite ini. Bahkan kami bisa melayani bersama-sama. Kami rindu Tuhan, Engkau mengembalikan jemaat-jemaat untuk bisa punya kerinduan untuk mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja lokalnya, dan mereka bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Kami berdoa juga untuk keamanan, Tuhan terus jaga, Tuhan lindungi, dan juga setiap peralatan yang dipakai Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan sehingga semua boleh dilancarkan Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan juga untuk persekutuan doa kami ini, biar Tuhan juga terus memberkati. Tuhan kirimkan jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, dan siap menjadi pendoa-pendoa syafaat, sehingga kami boleh disatukan hati kami untuk menjadi pejuang-pejuang di dalam doa ini Tuhan. Karena kami tahu tanpa orang-orang yang ada di belakang kami yang terus mendukung dalam doa, pelayanan, dan semua tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau terus siapkan hati setiap kami untuk bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tolong terus doakan keluarga kami. Tuhan pakai kami untuk boleh melayani, menjadi berkat. Juga doakan untuk anak-anak kami, biar Tuhan yang pimpin kehidupan mereka, rohani mereka, pekerjaan, usaha, dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pakai urapi setiap kami, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang kami layani. Bahkan juga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau berdoa, menyerahkan juga untuk anak-anak kami. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka, rohani mereka boleh terus mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Pimpin usaha pekerjaan mereka, Kau buat mereka berhasil Tuhan, dan Kau juga pimpin untuk masa depan mereka. Tuhan tuntun, Tuhan buka jalan, dan Tuhan yang akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mendoakan jemaat-jemaat kita. Tuhan pimpin setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kerohanian mereka, pergumulan-pergumulan mereka, dan kita juga doakan supaya mereka boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kita doakan supaya jemaat-jemaat kita boleh terus bertumbuh dalam iman, mereka boleh mencintai GKBJ Bandung ini, dan mereka bisa kembali beribadah dan melayani bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami terus mendoakan jemaat-jemaat kami Tuhan. Engkau pimpin kehidupan rohani mereka, dan Engkau juga memberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap beban pergumulan mereka hadapi, mereka boleh mencari jalan keluar di dalam Tuhan, dan mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kami serahkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Kami serahkan juga Tuhan
biar mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di dalam usaha, bisnis mereka, dimanapun mereka berada, boleh jadi berkat bagi keluarga besar mereka, bagi orang-orang di sekitar mereka, tetangga mereka, ataupun siapapun yang mereka temui Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan terus menggerakkan hati mereka untuk mencintai GKBJ Bandung, dan mereka bisa kembali lagi untuk bisa beribadah bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama juga. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita. Ini adalah bagian kita untuk kita bisa terus mendukung dalam doa. Kita doakan biar Tuhan memimpin, memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, dan juga memberikan hikmat sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Mereka boleh diberi hati yang takut akan Tuhan dan mencintai rakyat Indonesia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami untuk berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, untuk pemerintah Pak Jokowi. Tuhan terus memberkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga terus menolong mereka, memberikan hikmat bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan ini. Kami rindu Tuhan selama pemerintah Pak Jokowi ini, biar sungguh banyak hal yang dia boleh kerjakan untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Berkati Tuhan untuk usaha-usaha yang sedang mereka pikirkan untuk membangun bangsa ini, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan pandemi biar sungguh-sungguh semakin hari semakin sedikit dan rakyat tetap menjaga prokes. Kami rindu Tuhan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh mencintai bangsa ini Tuhan, sehingga mereka boleh berjuang, bekerja untuk kebaikan dan untuk kesejahteraan bangsa kami ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk opa oma kita ya, untuk usia bahagia juga. Biarlah Tuhan yang menolong setiap opa oma kita ini diberi kekuatan, kesehatan, dan mereka juga di tengah kesepian, di tengah kejenuhan selama beberapa waktu ini, mungkin mereka dilarang keluar oleh anak-anak mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, dan mereka tetap boleh setia, dekat dengan Tuhan, bahkan menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kita berdoa bersama-sama untuk opa oma kita ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk usia bahagia, untuk opa oma yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, mereka yang biasa ikut bersama-sama dalam usia bahagia. Tuhan, kami rindu Engkau melawat mereka Tuhan, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, juga rohani mereka boleh terus bertumbuh, mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin mereka merasa kesepian, kejenuhan selama beberapa waktu, dan mereka tidak diizinkan oleh anak-anaknya keluar. Biarlah Tuhan yang menghibur, menguatkan mereka. Jadikan mereka pendoa-pendoa syafaat Tuhan, baik bagi gereja-Mu, baik bagi keluarga mereka sendiri, dan juga bagi banyak hal yang mereka bisa lakukan dan doakan. Tuhan kuatkan, Tuhan lawat mereka, Tuhan hibur, Tuhan topang, dan Tuhan memberikan sukacita kepada mereka Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita tetap berdoa untuk penginjilan. Biarlah kita tidak melupakan amanat agung yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita bisa tetap menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita bisa membuka mulut kita untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, bahkan juga lewat ibadah-ibadah online, ataupun juga lewat hal-hal yang kita bisa lakukan. Pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan boleh dimuliakan, Injil semakin disebarluaskan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk penginjilan di negara kami Tuhan. Kami tahu Engkau memberikan amanat agung kepada setiap kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh membuka mulut kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka yang sungguh haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Dan kami juga rindu Tuhan, sekalipun mungkin kami tidak bisa secara langsung bertemu, tapi
lewat online, lewat WA, ataupun lewat media-media yang lain, kami bisa tetap menjalankan tugas dan fungsi kami Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami rindu biar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa diinjili dan mereka boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Pakai setiap hal yang kami kerjakan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Tibalah saat ini Tuhan, saatnya untuk kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami siapkan ini untuk kami berikan, kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati uang ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di sini. Kami serahkan Tuhan, tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang akan mengelola juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.